Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya rainbow. Assalamualaikum, kali ini saya akan membahas bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Yuk langsung saja, let's go! Bagaimana urgensi bimbingan dan konseling di sekolah dasar sebagai pengetahuan dasar calon guru yang menuntut Anda untuk dapat mengembangkan karakter siswa serta dapat mengembangkan tujuan pendidikan nasional? Menurut saya, BK di SD ini seperti memastikan bahwa pondasi karakter dan potensi siswa dibangun dengan benar sejak awal. Ini sangat penting karena yang pertama itu kita dapat membantu mengenali bibit unggul sejak dini. Setiap anak itu unik seperti bibit tanaman yang berbeda-beda. Ada yang berbakat di olahraga, ada yang pintar menggambar, dan ada yang mudah bergaul, dan lain-lain. Guru BK ini membantu mengenali bibit-bibit unggul ini sejak SD. Dengan begitu, guru BK bisa memberikan pupuk dan air yang tepat agar bakat mereka berkembang secara maksimal. Contohnya seperti apa? Guru melihat seorang siswa kelas 2 sangat pandai bercerita dan berani tampil di depan kelas. Guru kemudian memberikan kesempatan siswa tersebut untuk mengikuti lomba bercerita atau menjadi ketua kelompok saat presentasi. Ini membantu mengembangkan potensi komunikasinya sejak dini. Lalu yang kedua, membantu mengatasi hama yang mengganggu. Di masa pertumbuhan, anak-anak bisa menghadapi berbagai masalah seperti kesulitan belajar, merasa tidak punya teman, atau bahkan menjadi korban bullying. Guru berperan seperti petani yang sigap mengatasi hama ini agar tidak merusak perkembangan siswa. Contohnya, seorang siswa kelas 3 tiba-tiba menjadi pendiam dan tidak mau bermain dengan teman-temannya. Guru kemudian mendekatinya, berbicara dari hati ke hati, dan menemukan bahwa siswa tersebut sedang diolok-olok oleh teman sekelasnya. Guru kemudian membantu menyelesaikan masalah bullying ini dan memulihkan kepercayaan diri siswa tersebut. Lalu yang ketiga, membangun karakter baik sejak awal. Tujuan pendidikan bukan hanya membuat siswa pintar secara akademis, tapi juga menjadi orang yang baik. Nah, BK ini membantu menanamkan nilai-nilai positif seperti jujur, sopan, peduli, dan bertanggung jawab sejak SD. Ini seperti membangun batu bata karakter yang kuat. Contohnya, guru BK mengadakan diskusi kelompok tentang pentingnya kejujuran. Mereka memberikan contoh-contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dan mengajak siswa untuk berbagi pengalaman mereka tentang kejujuran. Nah, ini tuh membantu siswa memahami dan menghargai nilai kejujuran itu sendiri. Lalu yang terakhir, mendukung tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan kita adalah mencetak generasi yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan terampil. Nah, BK di SD ini adalah salah satu cara penting untuk mencapai tujuan ini. Karena dengan membantu siswa mengembangkan potensi dan karakter positif sejak awal, kita sedang mempersiapkan mereka menjadi warga negara yang baik dan berguna di masa depan. Contoh, ketika guru BK membantu siswa yang pemalu untuk lebih berani mengemukakan pendapat di kelas. Ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri siswa tersebut, tetapi juga melatihnya untuk menjadi warga negara yang berani menyampaikan aspirasi di kemudian hari sesuai dengan semangat demokrasi. Apa yang saudara pahami mengenai karakteristik anak usia sekolah dasar? Ada beberapa karakteristik yang saya pahami dari peserta didik usia sekolah dasar. Yang pertama itu dari aspek fisik motoriknya. Perkembangan fisik peserta didik usia sekolah dasar ini dicirikan dengan beragam variasi dalam pola pertumbuhan. Nah, contohnya dalam satu kelas
Ada anak yang sudah tinggi besar seperti anak SMP, sementara ada juga yang masih terlihat kecil. Lalu saat pelajaran olahraga, sebagian anak sangat lincah bermain bola, sedangkan yang lain mungkin masih perlu banyak latihan untuk melempar atau menangkap bola dengan baik. Lalu di pelajaran seni, ada anak yang sudah mampu mewarnai gambar dengan rapi dan tidak keluar garis, sementara yang lain masih belajar mengontrol gerakan tangannya. Lalu dari aspek kognitifnya, pada usia sekolah dasar, peserta didik sudah dapat mereaksi rangsangan intelektualnya atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan intelektual atau kemampuan kognitifnya seperti membaca, menulis, dan menghitung, dan lain-lain sebagainya. Contohnya seperti apa? Saat belajar matematika, mereka lebih mudah memahami konsep penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan benda-benda konkret seperti kelereng atau pensil daripada hanya angka-angka. Lalu ketika guru menjelaskan tentang banjir, mereka pasti akan lebih paham jika guru menunjukkan gambar atau video tentang banjir yang pernah terjadi daripada hanya menjelaskan definisinya. Lalu mereka ini juga mulai bisa mengikuti instruksi yang terdiri dari beberapa langkah. Misalnya, ambil buku di meja, buku halaman 10, lalu kerjakan soal nomor 1 dan 2. Lalu dari aspek sosial, perkembangan sosial peserta didik usia SD ditandai dengan adanya perluasan hubungan, di samping dengan para anggota keluarga, juga dengan teman sebayanya, sehingga ruang gerak hubungan sosialnya telah bertambah luas. Contohnya, saat kerja kelompok, mereka belajar untuk berbagi tugas dan mendengarkan ide dari teman-temannya agar kelompoknya berhasil. Lalu mereka mungkin merasa sedih jika tidak diajak bermain oleh teman-temannya, atau senang sekali jika diterima dalam sebuah kelompok bermain. Dan mereka ini mulai belajar aturan-aturan dalam bermain bersama, seperti giliran atau sportif dalam pertandingan. Lalu dari aspek emosinya, pada usia SD, khususnya di kelas-kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6, anak mulai menyadari bahwa pengungkapan emosi secara kasar tidaklah diterima atau tidak disenangi oleh orang lain. Contohnya seperti apa? Misalkan, seorang anak mungkin merasa sangat kecewa karena tidak mendapatkan nilai bagus, tetapi ia berusaha untuk tidak menangis di kelas dan mencoba menahan perasaannya. Lalu, ketika melihat temannya sedih ketika terjatuh di lapangan, seorang anak mungkin akan menghampiri dan bertanya, apakah temannya baik-baik saja? Nah, mereka juga mulai belajar untuk mengungkapkan rasa senang, sedih, atau marah dengan cara yang lebih baik. Misalnya, dengan berbicara atau menulis daripada berteriak atau memukul. Lalu dari aspek yang kelima, aspek moral. Penalaran moral yang merupakan dasar dari perilaku etis. Nah, peranan lingkungan, terutama lingkungan keluarga ini sangat dominan dalam perkembangan aspek moralnya. Contohnya seperti apa? Mereka tahu nih bahwa mencuri pensil temannya adalah perbuatan yang salah karena guru dan orang tua mereka sudah memberitahunya. Lalu contoh berikutnya, mereka belajar untuk meminta maaf jika melakukan kesalahan dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Lalu contoh yang lain, mereka mulai memahami pentingnya menolong teman yang kesulitan atau berbagi makanan dengan teman yang tidak membawa bekal. Lalu ada aspek religius. Kepercayaan anak kepada Tuhan pada usia ini bukanlah keyakinan hasil pemikiran, akan tetapi merupakan sikap emosi yang berhubungan erat dengan kebutuhan jiwa akan kasih sayang dan perlindungan. Contohnya seperti apa? Mereka percaya kepada Tuhan karena orang tua mereka sering berdoa dan menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Mereka mungkin merasa takut melakukan perbuatan buruk karena percaya bahwa Tuhan akan melihat dan tidak menyukainya. Untuk contoh yang lain, mereka meniru kegiatan beribadah yang dilakukan oleh orang dewasa di sekitarnya, seperti ikut sholat, berdoa, atau pergi ke gereja.
Ungkapkan data informasi melalui proses wawancara dengan topik problematika siswa usia sekolah dasar. Sekarang saya sudah berada dengan Ibu siapa? Iya, Rizkia. Anak Ibu sekolah dasar, betul? Kelas berapa? kelas 4 SD. Oke, langsung saja ya Ibu. Saya akan mewawancara Ibu terkait dengan topiknya itu problematika siswa di usia sekolah dasar. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pengalaman anak Ibu saat pertama kali masuk sekolah dasar? Apakah ada tantangan tersendiri gitu? Untuk pertama kali masuk sekolah dasar kan tahun 2021 itu lagi zamannya COVID ya. Jadi tantangannya paling kurang interaksi ya di sekolah karena kan pembelajaran di rumah ya. Jadinya kurang sosialisasinya belum ada gitu. Untuk mungkin kayak pengetahuan belajarnya juga susah ya Bu? Ya, betul. Karena hanya melalui berarti lewat WA atau Zoom? Kita lewat Zoom ya, lewat gurunya. Itu juga kadang anak suka kurang menangkap ya pastinya. Ya, pasti kurang. Lalu menurut Ibu apa saja hal positif yang anak Ibu dapatkan dari sekolah dasar? Hal positifnya pastinya dapat pembelajaran yang semula belum pernah didapatkan ya di sekolah dasar. Jadi hal positifnya itu dapat pembelajaran. Bisa lebih berteman banyak lagi ya Bu? Ya, banyak teman, karakteristik temannya masing-masing. Lalu apakah Ibu merasa pihak sekolah cukup komunikatif gitu mengenai perkembangan anak Ibu? Ya, Komunikatif. ya. Seberapa sering Ibu berinteraksi dengan guru atau pihak sekolah terkait anak Ibu? Cukup sering ya, karena kita kan pasti perlu mengetahui perkembangan anak suatu semesternya bagaimana, jadi perlu sering-sering dipertanyakan oleh gurunya. Pagi sekarang ada grup WhatsApp pastinya. Ya. Apa ada pertemuan khusus gitu selain di saat ambil rapot? Kebetulan kalau pembelajaran baru aja gitu, jadi pertemuan antara guru dan orang tua. Berarti pergantian semester ya? Lalu apakah Ibu merasa lingkungan sekolah anak Ibu itu aman dan mendukung? Kebetulan di sekolah dasar anak saya itu cukup aman ya, begitu mendukung. Berarti lingkungannya juga baik ya? Ya. Bagaimana pendapat Ibu mengenai kurikulum yang diterapkan di sekolah anak Ibu? Apakah sesuai dengan usia dan kemampuan anak? Sekarang kan pelajarannya menurut Ibu lebih susah nggak di buat usia SD gitu? Kalau menurut saya itu pasti ada perbedaannya ya, karena zaman sekarang kan teknologi lebih canggih lagi, jadi pastinya mengikuti perkembangan zaman ya. Berarti sudah sesuai Bu dengan kemampuan anak? Ya, betul, sudah sesuai sekali. Anak sendiri kan harus menyesuaikan ya, jadi harus bisa beradaptasi dengan zaman yang sekarang. Berarti relevan Ibu dengan kehidupan saat ini. Lalu apakah anak Ibu pernah mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran tertentu? Ada beberapa pelajaran gitu Bu yang sulit dipahami. Jika ada itu bagaimana cara Ibu dan pihak sekolah mengatasinya? Pastinya ada ya, ada kesulitan. Kebetulan anak saya juga saya bantu dengan les-les di luar sekolah ya, di luar jam sekolah, jadi ada kemudahan sedikit. Jika ada kesulitan di mata pelajaran apa? Kalau mata pelajaran dia lebih sulit ke Pancasila ya, PKN ya, betul. Lalu bagaimana motivasi belajar anak Ibu di rumah? Apakah ia antusias dengan tugas sekolah?
Antusiasme pasti agak males gitu Iya. ya. Saya 12. Kalau bukan dari orang Iya. tuanya yang ini pasti anak-anak kan Iya. kurang ya. Iya. Jadi bagaimana orang tuanya aja yang harus Memotivasi ya, anaknya, Bu. biar lebih semangat Biar lebih lagi semangat. belajar. Apakah Ibu memberikan pendampingan khusus saat anak belajar di rumah? Lalu seperti apa bentuknya? Ya, pastinya orang tua sangat berperan penting ya. Walaupun di sekolah ada gurunya, guru di rumah itu pasti orang tua kan. Setiap ada pekerjaan rumah pasti orang tuanya ikut berpartisipasi. Karena jika kita nggak ikut pasti nggak mungkin bisa ya, Bu. Mungkin anak-anak zaman sekarang kan Iya. susah. Apakah Ibu merasa beban tugas sekolah anak Ibu sudah sesuai atau terlalu berat? Kalau untuk sekarang sih tidak ada yang berat ya, sesuai dengan kurikulumnya. Bagaimana pendapat Ibu tentang sistem penilaian di sekolah anak Ibu? Apakah adil dan informatif? Cukup adil. Apakah ada mata pelajaran tertentu yang sangat disukai atau tidak disukai anak Ibu? Kenapa dia tidak suka pelajaran ini? Kalau yang Disukai disukai itu pas anak saya itu suka sekali menggambar, jadi dia sering suka pelajaran seni rupa karena seni rupa kan kebetulan dia suka menggambar, jadi bisa berekspresi itu gambar. Kalau yang tidak disukai hal ini sih ya ada sih semua. Berarti anak Ibu tuh gaya belajarnya visual ya? Iya. Harus nulis, ya, harus ya, gambar ya, gitu. ya. Saya juga visual, kalau dia visual kurang Iya. nangkep, harus nulis. Lalu bagaimana interaksi anak Ibu dengan teman-teman sekelasnya? Apakah ia mudah bergaul? Ya, kalau anak saya sendiri kebetulan agak kurang ya dari awal masuk kelas 1 itu, apalagi kan waktu itu pembelajaran di rumah, jadi anaknya kurang interaksi. Tapi seiring berjalannya waktu kelas 2, kelas 3 dia mulai bisa beradaptasi, jadi tidak ada masalah mulai diskusi. Apakah anak Ibu pernah bercerita tentang masalah pertemanan di sekolah seperti apa tuh? Ya, Contohnya. ya, pasti saya akan selalu mengajarkan anak saya untuk bercerita apapun kegiatan di sekolah, apapun yang terjadi di sekolah, jadi dia pasti Cerita ya. Itu seperti apa tuh, Bu? Contohnya ada cerita apa? Contohnya kalau hal-hal kecil ya, anak-anak sekarang ada perbedaan pendapat dengan teman-temannya kayak gitu. Jadi ada mulai, jadi bisa terbuka ya. Lalu apakah Ibu melihat adanya perubahan perilaku anak Ibu setelah bersekolah? Kan tadinya bersekolah tuh, Bu, pas Ya. udah SD, apakah berubah dan perubahan itu positif atau negatif? Sangat berubah ya. Dari dia awalnya itu TK manja, takut, nggak mau keluar rumah gitu kan. Sekarang seiring berjalannya waktu mulai berani, anaknya mulai percaya diri. Berarti anaknya itu introvert ya? Bu? Iya, iya. Introvert ya? Iya, awalnya itu introvert, tapi lama-lama udah ini terbiasa. Bagaimana cara anak Ibu mengatasi konflik atau perbedaan pendapat dengan temannya? Biasanya dia sih selalu bilang ke gurunya ya kalau temennya ada masalah, nanti jadi gurunya yang berusaha. Apakah anak Ibu pernah menjadi korban atau pelaku perundungan bullying di sekolah? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah enggak. Bagaimana sekolah menangani apabila ada masalah perundungan? Nah, biasanya untuk kedua belah pihak, orang tua murid ya pasti akan dipertemukan, dicari bagaimana jalan keluarnya. Jadi dipertemukan ya, Bu. Berarti ada pihak ketiganya ya. Dia menangani biasanya guru kelas dan kepala sekolah. Ya, yang pasti guru kelas dulu. Jadi kalau guru kelas bisa menangani dengan orang tua murid, jadi cukup sampai guru kelas. Jadi kalau misalkan belum bisa ke orang tua.
Apakah anak ibu merasa nyaman dan terbuka untuk bercerita tentang masalahnya di sekolah? Ya, Oke, cukup nyaman. Bagaimana sekolah membantu siswa dalam mengembangkan kecerdasan emosional mereka? Misalkan kayak gurunya itu gimana sih biar si muridnya nggak berantem, terus nggak marah-marah, nggak teriak gitu. sekolah selalu ada sosialisasi untuk pembelajaran, tidak melakukan bullying, tidak melakukan perbuatan yang buruk-buruk. Apakah anak ibu pernah mengalami kesulitan dalam mengikuti peraturan sekolah? Sekolah tidak bisa mengikuti. Bisa mengikuti. Lalu bagaimana cara sekolah menangani siswa yang melanggar peraturan? Biasanya siswanya itu dipanggil ya, diberikan sosialisasi, dan kalau yang lebih membahayakan bisa orang tua itu dipanggil. Berarti orang tua muridnya dipanggil. Terus kalau misalkan upacara ada yang telat, kan kalau di zaman saya ada yang telat itu disuruh baris di depan gitu, dihukum. Itu kalau zaman sekarang anak ibu masih ada. Jadi disuruh baris di depan. apakah ada perbedaan antara perilaku anak ibu di rumah dan di sekolah? Pastinya ada. Kalau di sekolah dia agak lebih menjaga image ya, kayak dia malu-malu, masih takut-takut. Kalau di rumah dia lebih bisa berekspresi ekspresi dirinya dia sendiri gitu. Lebih apa adanya aja Ya. gitu ya. Terus, apakah ibu merasa sekolah memberikan pemahaman yang baik tentang pentingnya untuk disiplin? Saya cukup baik. Bagaimana cara ibu menanamkan kedisiplinan pada anak di rumah terkait dengan sekolah? Pertama ya, utamanya kayak bangun pagi di sekolah, jadi nggak perlu di bangun-bangunin, jadi dia harus benar-benar tahu kalau punya sekolah itu bangun pagi, sarapan, disiplin waktunya. Kalau untuk tugas, Dia harus tahu pekerjaan rumah itu harus dikerjakan sendiri kalau nggak bisa bagaimana pendapat ibu mengenai fasilitas yang ada di sekolah? Anak ibu misalnya ada perpustakaan, ada nggak? Ada lapangan, ada toilet, ada. Kalau untuk lab, laboratorium IPA ada komputer ada. cuman kalau untuk lab pasti kurang Kurang ya, apa makanya kan masih sekolah dasar ya. Berarti untuk fasilitas di sekolah lengkap ya Bu ya? Iya. Apakah lingkungan sekolah bersih dan terawat? Cukup bersih dan terawat, karena kan sekolah juga mengajarkan untuk kebersihan itu kan tanggung jawab bersama ya keluarga sekolah. Apakah ada kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti anak ibu? Ya. Nah, kalau ada, bagaimana manfaatnya menurut ibu? Ya, kebetulan anak saya itu ekskul di sekolahnya pas juga, jadi saya anaknya juga Senang gitu ya senang, suka pasti berada, jadi tidak ada paksaan dia sendiri. Lalu apa manfaat dari ekskul paskibra itu untuk anak ibu? Manfaatnya kalau ekskul paskibra itu melatih kedisiplinan, melatih fisik juga. Apakah ada program khusus di sekolah untuk mendukung siswa dengan kebutuhan belajar yang berbeda? Kan kebutuhan belajar itu ada tiga ya, ada visual, jadi anak itu memahami ketika dia bisa menulis dan melihat gambar gitu. Nah kalau audio visual itu dia tuh harus dengerin video dulu nih baru dia nangkep. Kalau kinestetik dia harus gerak dulu baru dia bisa masuk pelajarannya. Nah bagaimana sih Bu, sekolah ada nggak sih program khusus untuk mendukung siswa dengan kebutuhan yang berbeda-beda itu? Iya, ada. Itu programnya seperti apa Bu? Programnya seperti Apa kalau di kelas itu ada nggak yang misalkan kan kita tuh awal ada
tes gitu ya, tes untuk mengetahui gaya belajarnya, pasti gurunya sudah memberikan tesnya. Lalu kan ada nih anak kebutuhan belajar visual dikasihnya tugasnya ini, terus anak kebutuhan audiovisual dikasihnya tugasnya lembarnya beda lagi, kalau kinestetik beda lagi tuh kayak gitu nggak Bu? Kalau di sekolah ini sih tidak ya. Tidak ya, berarti Jadi masih bisa sama ya? mengatakan semua, kecuali anak-anak yang berkebutuhan khusus itu mungkin beda ya. Berarti Ya. hanya dibedakannya Ya. dengan anak berkebutuhan khusus gitu ya. Berarti untuk pembelajaran diferensiasi di sekolah itu belum itu ya Bu, ya, belum terlaksana. Lalu bagaimana keamanan di lingkungan sekolah menurut pengamatan Ibu? Menurut pendapat saya cukup aman ya, karena di depan kan ada security yang Oh, ada satpam ya? ya, ada. Satpamnya berapa? Satpamnya ada satu, tapi selalu standby. Jadi kalau jam anak pulang sekolah itu satpam selalu standby di depan. Menurut Ibu, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi siswa usia sekolah dasar saat ini? Misalnya untuk saat ini pastinya karena perkembangan zaman sekarang kan sudah cukup modern ya, jadi masalah sosial media juga kan harus lebih diperhatikan, apalagi anak-anak zaman sekarang kan susah mengendalikan emosionalnya gitu ya. Dan untuk anak-anak zaman sekarang itu cukup cepat untuk kayak hide gitu, jadi untuk kelas 4 SD aja sekarang sudah ada yang mengalami itu. Jadi kita sebagai orang tua itu harus sering-sering berkomunikasi kepada anak, juga harus memberikan pencerahan, memberikan sosialisasi bagaimana mengatur emosional. Apakah Ibu melihat adanya tekanan kompetisi yang tinggi di antara siswa? Pasti ada, masih ada, setiap kelasnya pasti ada. Anak-anak sekarang kan pasti ingin yang lebih menonjol daripada temannya, pasti ada. Apalagi sekarang pada les Iya, gitu ya. Terus bagaimana pengaruh teknologi, misalkan handphone gitu Bu, terhadap proses belajar dan interaksi sosial anak Ibu di sekolah? Sangat berpengaruh, sangat berpengaruh sekali ya sekarang di gadget gitu. Kalau kita sebagai orang tua harus sering-sering mendisiplinkan waktu untuk anak, mana waktunya untuk belajar dan waktunya untuk bermain gadget, karena nggak bisa dipungkiri ya kalau di zaman sekarang kita butuh gadget. Kalau apa-apa juga sekolah pasti ada grup WA, grup ini pasti kita butuh gadget. Jadi harus lebih didisiplinkan waktu aja. Itu untuk main HP-nya di saat kapan? Malam ya? Iya, kebetulan karena jadwal anak saya kan juga padat ya. Pulang sekolah ada les, ya ada ekskul. Kalau malam juga dia harus mengerjakan tugas sekolah. Jadi paling ya dikasih waktu kurang lebih setengah jam. Lalu ngaruh nggak sih Bu terhadap interaksi sosialnya? Pasti berkurang ya? Ya, kalau gadget kan, kalau udah anak-anak zaman sekarang kalau udah pegang gadget kan susah ya. Jadi nggak mau main di luar seperti itu. Makanya jangan lama-lama gitu. Apa harapan Ibu terhadap perkembangan akademik dan non akademik anak Ibu di sekolah dasar? Saya berharap anak saya bisa mengikuti perkembangan di sekolah dengan baik. Terus bisa mengembangkan tadi ekskulnya ya Bu ya, pasti banyak. Dan pelajaran yang dia sukai, hobinya. Apakah ada hal yang menurut Ibu perlu diperbaiki atau ditingkatkan di sekolah anak Ibu? Atau ditingkatkan, atau diperbaiki? Masalah apa? Kekurangan guru? Kekurangan guru tidak ada yang di sekolah cukup. Itu apa yang perlu ditingkatkan? Pendekatan guru terhadap muridnya aja, Pendekatan. Bisa lebih menurut Ibu tuh bisa lebih ditingkatin lagi ya pendekatan ya, antara guru dan bagaimana peran orang tua dalam mengatasi problematika siswa di sekolah dasar menurut Ibu? penting
kan satu-satunya dulu di rumah juga, jadi dia itu sangat berperan penting untuk perkembangan anak ini. Oke. Apakah Ibu merasa pihak sekolah cukup melibatkan orang tua dalam mengatasi masalah siswa? Iya, ya, cukup. Karena kalau ada terjadi apa-apa di sekolah pasti guru akan memanggil orang tuanya. Jika ada satu hal yang ingin Ibu ubah dari sistem pendidikan di SD saat ini, apa hal itu? Kalau menurut saya ya untuk kurikulumnya lebih baik dikembalikan seperti sebelumnya ya. Ya, Kalau kurikulum sekarang kan 2013 ya. Betul, kalau sekarang kan kurikulum Merdeka itu terlalu terlalu rumit karena kebanyakan praktek kan, ujung-ujungnya orang tua juga yang ini. Karena itu juga kan harus kita perlu bahan-bahan, jadi butuh biaya juga. Apa pesan atau saran Ibu untuk orang tua lain yang memiliki anak usia sekolah dasar terkait dengan potensi permasalahan yang mungkin timbul? Saran saya untuk orang tua lainnya itu harus lebih mendekatkan diri dengan anak-anaknya, lebih sering bersosialisasi, berkomunikasi sama anaknya, karena kan kita nggak tahu di sekolah itu seperti apa ya. Jadi harus ada keterbukaan antara orang tua dan anak. Lalu menurut Ibu, pertanyaan terakhir ya Bu, menurut Ibu bagaimana idealnya kolaborasi antara orang tua, siswa, dan sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan bebas dari masalah? Jadi Idealnya seperti apa? antara guru, orang tua, dan murid ya, Iya. itu harus saling bekerja sama untuk pendidikan anak. Jadi semua harus kompak. Kalau salah satu nggak mendukung, Ya, pastinya pengaruh ya, misalnya dari dukungan orang tua. Iya betul, kalau misalkan guru di sekolah sudah berusaha tapi orang tuanya cuek di rumah juga kan nggak bisa mendukung perkembangan anak kan. Jadi sama-sama semua harus bekerja sama. Iya. Karena kan di sekolah juga cuma beberapa jam ya, Iya, yang lebih banyak. guru juga tidak bisa memperhatikan anak Iya. satu persatu kan. Jadi harus ada kerjasama yang baik antara guru, orang tua, dan murid. Baik, terima kasih ya Ibu atas waktunya. Sama-sama. Semoga wawancara ini dapat bermanfaat. Amin. Lalu kesimpulannya seperti apa? Kesimpulan dari wawancara tersebut yaitu wawancara dengan seorang ibu siswa SD yang menyoroti beberapa aspek penting dalam pendidikan dasar, termasuk tantangan adaptasi sosial di awal sekolah, terutama pasca pandemi, identifikasi kesulitan belajar pada mata pelajaran tertentu, lalu perlunya motivasi belajar dari orang tua, potensi masalah pertemanan, pengaruh teknologi, dan harapan akan pendekatan guru yang lebih personal. Meskipun lingkungan sekolah dinilai aman dan komunikatif, tantangan modern seperti pengaruh gadget dan tekanan kompetisi tetap menjadi perhatian. Orang tua menekankan pentingnya komunikasi dan kolaborasi antara rumah dan sekolah demi perkembangan anak. Berdasarkan informasi melalui wawancara tersebut, menurut saudara, masalah apa yang sering terjadi di sekolah dasar? Berdasarkan wawancara, ada beberapa masalah yang sering terjadi di SD dan kaitannya dengan karakteristik anak SD. Yang pertama, kesulitan adaptasi sosial, terutama di awal masuk sekolah. Anak-anak yang baru memperluas lingkungan sosialnya dari keluarga ke sekolah. Nah, hal ini sesuai dengan karakteristik perkembangan sosial anak SD yang mungkin mengalami kesulitan berinteraksi dan membangun pertemanan. Hal ini diperparah oleh pengalaman pembelajaran jarak jauh di masa pandemi yang mengurangi kesempatan untuk bersosialisasi. Lalu yang kedua, ada kesulitan belajar pada mata pelajaran tertentu.
Anak-anak usia SD memiliki tingkat perkembangan kognitif yang beragam. Sebagian mungkin lebih cepat memahami konsep tertentu, sementara yang lain membutuhkan waktu dan pendekatan yang berbeda. Hal ini juga sesuai dengan karakteristik perkembangan kognitif anak SD. Kesulitan pada mata pelajaran seperti Pancasila yang disebutkan dalam wawancara adalah salah satu contohnya. Lalu yang ketiga, kurangnya motivasi belajar dari diri sendiri. Motivasi belajar pada anak SD ini sering sekali masih bersifat eksternal, yaitu dorongan dari orang tua atau guru. Mereka belum sepenuhnya mengembangkan motivasi intrinsik untuk belajar. Nah, hal ini juga sesuai nih dengan karakteristik perkembangan emosi dan kognitif anak SD. Tugas sekolah yang dianggap kurang menarik juga dapat memperburuk hal ini. Lalu yang keempat, ada potensi konflik dalam pertemanan. Dalam proses belajar berinteraksi, perbedaan pendapat dan keinginan antar teman sebaya adalah hal yang wajar. Hal ini juga sesuai dengan karakteristik perkembangan sosial dan emosional anak SD. Anak-anak masih belajar cara mengelola konflik dan memahami perspektif orang lain. Lalu yang kelima, pengaruh negatif penggunaan gadget di era digitalisasi. Gadget menjadi bagian dari kehidupan anak-anak. Penggunaan yang tidak terkontrol dapat mengganggu fokus belajar, lalu mengurangi interaksi sosial langsung, dan bahkan mempengaruhi perkembangan fisiknya. Hal ini juga pada fisik motorik sosial anak SD. Dan yang keenam yaitu kurangnya belajar yang berdiferensiasi. Metode pengajaran yang masih bersifat umum mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan beragamnya gaya belajar dan tingkat pemahaman siswa. Hal ini sesuai dengan karakteristik perkembangan kognitif anak SD yang unik pada setiap individu. Jika saudara sebagai praktisi sekolah, bagaimana sebaiknya tindakan yang dilakukan pada masalah yang sering terjadi di sekolah dasar? Sebagai praktisi sekolah, saya akan mengambil tindakan proaktif dan reaktif untuk mengatasi masalah-masalah yang sering terjadi di sekolah dasar dengan fokus pada pendekatan yang holistik dan berpusat pada siswa. Yang pertama itu kita harus meningkatkan keterampilan sosial dan emosional. Tindakannya seperti apa? Yaitu mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional ke dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler. Lalu mengadakan sesi kelompok atau bimbingan klasikal tentang keterampilan berinteraksi, empati, dan penyelesaian konflik. Contohnya seperti apa? Misalkan mengadakan circle time di kelas di mana siswa berbagi perasaan dan pengalamannya. Lalu guru memfasilitasi diskusi tentang cara menghargai perbedaan pendapat, atau membentuk kelompok bermain terstruktur untuk melatih kerjasama. Lalu yang kedua, mengatasi kesulitan belajar. Tindakannya seperti apa? Yaitu melakukan asesmen diagnostik untuk mengidentifikasi gaya belajar dan kebutuhan belajar siswa. Lalu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menyesuaikan metode, materi, dan tugas sesuai dengan kebutuhan individu. Menyediakan program remedial atau bimbingan belajar tambahan bagi siswa yang mengalami kesulitan. Contohnya seperti apa? Jika banyak siswa kesulitan memahami konsep matematika abstrak, guru dapat menggunakan alat peraga konkret. Untuk siswa dengan gaya belajar visual, guru dapat menggunakan gambar, diagram, atau video dalam menjelaskan materi. Nah, bimbingan belajar tambahan dapat diberikan secara kelompok kecil atau individual untuk siswa yang tertinggal. Lalu yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar. Tindakannya seperti apa? Yaitu kita bisa menciptakan suasana belajar yang menarik dan relevan dengan minat siswa. Menggunakan metode pembelajaran yang aktif dan partisipatif. Misalnya proyek, diskusi, atau bermain peran. Kita juga bisa memberikan umpan balik yang konstruktif dan apresiasi atas usaha siswa. Melibatkan siswa dalam menetapkan tujuan belajar. Contohnya seperti apa?
mengadakan proyek kelas yang memungkinkan siswa memilih topik yang mereka minati, lalu menggunakan permainan edukatif dalam pembelajaran, atau memberikan penghargaan baik verbal atau non-verbal atas kemajuan dan usaha siswa. Lalu yang keempat, mengelola konflik dalam pertemanan. Tindakan yang kita lakukan seperti apa? Kita bisa mengajarkan siswa strategi penyelesaian konflik yang positif, misalnya berbicara baik-baik, mendengarkan, mencari solusi bersama, lalu memfasilitasi mediasi antara siswa yang berkonflik, dan menetapkan aturan kelas yang jelas tentang perilaku yang diharapkan. Contohnya seperti apa? Ketika terjadi perselisihan antar siswa, guru dapat membimbing mereka untuk saling mendengarkan dan mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Nah, guru juga dapat membuat aturan kelas bersama siswa tentang bagaimana sih menghargai perbedaan dan menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Lalu yang kelima, mengatasi pengaruh negatif gadget. Tindakannya seperti apa? Mengadakan edukasi tentang penggunaan gadget yang bertanggung jawab dan seimbang bagi siswa dan orang tua. Lalu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran secara bijak dan terarah. Dan mendorong kegiatan alternatif yang melibatkan interaksi sosial langsung dan aktivitas fisik. Contohnya seperti apa? Mengadakan sesi di kelas tentang bahaya kecanduan gadget dan manfaat aktivitas di luar ruangan. Lalu menggunakan aplikasi atau platform edukatif secara terstruktur dalam pembelajaran, bukan hanya sebagai hiburan. Dan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang menarik minat siswa untuk berinteraksi secara langsung. Sekian penjelasan dari saya mengenai bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.